Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randy tentunya. Ya, di video kali ini saya lagi ngebawa satu tablet terbaru dari Aner, yaitu Aner X7 ya, Aner Pad X7. Dimana dia ini adalah tablet yang menarik banget buat saya pribadi karena dia tuh punya bodi yang compact di 8,7 inch aja layarnya. Nah, di video kali ini saya akan ceritakan ke kalian ya impresi saya seperti apa, dan mungkin saya cuma akan sampaikan yang penting-penting aja, saya nggak akan review terlalu panjang. So, langsung aja kita mulai. Let's go! Ya, sebelum ke produknya, saya mau jelasin dikit ya apa aja yang kita dapat di paket penjualannya. Jadi, di paket penjualannya itu, kemarin saya mendapatkan satu unit tabletnya, yang jelas ya, bukan dua. Kemudian ada charger 10 watt dan juga ada kabel charger Type-C-nya. Oh iya, saya juga nggak tahu ya ini apakah akan berlaku terus atau enggak, tapi kemarin tuh saya dapat casingnya juga untuk pad Aner X7 ini. Jadi lumayan lah, saya nggak perlu cari casing lagi ya, walaupun casing bawaannya itu dia tuh bentuknya bukan yang flip gitu ya, tapi dia kayak ngelindungin belakangnya doang kayak gini. Jadi ya cuman ngelindungin bagian bodi belakangnya gitu, sedangkan layarnya saya mungkin harus cari tempered glass-nya lagi, atau mungkin nanti kalau ada yang nyediain flip covernya saya harus beli itu. Tapi at least ya untuk di awal pembelian kita udah dapat sesuatu yang bisa melindungi tabletnya. Ya, lanjut ke bagian desain atau bodinya si Aner Pad X7 ini. Jadi dia punya ukuran yang compact banget di 8,7 inch layarnya. Kemudian untuk dimensi bodinya itu dia mirip sama Redmi Pad SE 8,7 inch yang pernah saya review sebelumnya. Cuman di sini dia pakai bodi metal ya, bukan plastik, jadi kerasa lebih premium. Cuman untuk downsetnya dia itu lebih kerasa berat daripada Redmi Pad SE kemarin. Ya, tapi saya overall lebih suka Aner ini ya, karena di tangan itu lebih solid aja gitu kelihatannya, dan kerasanya memang lebih solid ya daripada si Redmi Pad SE 8,7 inch kemarin. Nah, di sini kita bisa lihat kalau dia tuh punya sebuah tray ya, tapi ini bukan tray SIM tapi tray untuk micro SD, dimana kita bisa tambahkan memori internalnya dia. Kalau misalkan 128 GB itu nggak cukup. Cuman saya belum tahu ya untuk maksimalnya dia itu berapa giga untuk penambahannya. Kalau misalkan dia sama kayak Redmi Pad SE kemarin berarti ya bisa sampai 2 tera, tapi kalau enggak ya saya nggak tahu untuk penambahannya maksimal berapa. Kemudian di bagian sisi-sisinya sini itu kita bisa lihat kalau dia punya dua speaker yang kualitasnya sebenarnya biasa aja, nggak terlalu bagus gimana-gimana, tapi cukup balance lah ya antara bass sama treble-nya. Ya, dari sisi desain saya mungkin yang nggak suka adalah di bagian kameranya, karena di bagian kameranya ini, kamera depannya ya maksud saya, kamera depannya ini dia punya desain dia tuh dipasang di bagian atas sini, jadi bukan di bagian sampingnya. So, kalau misalkan kita lagi Zoom meeting gitu ya, atau Teams meeting, kita itu nggak terlalu natural untuk ngelihat matanya ya. Jadi di samping sini gitu, bukan di bagian atasnya. Ini sebenarnya hal minor, nggak semua orang pakai meeting juga di tabletnya, dan saya sih juga sebenarnya jarang-jarang juga ya pakai tablet ini buat meeting, seringnya buat entertainment. So, untuk placement kameranya tadi yang saya keluhkan sebenarnya itu adalah hal minor yang masih bisa saya tolerir. Untuk bagian layarnya sendiri, saya sih nggak ada keluhan yang berarti ya. Memang dia kualitasnya masih HD aja resolusinya ya, belum Full HD, tapi ya wajar untuk harga segini. Dan untuk ukuran layar yang nggak terlalu gede, HD itu masih bisa, ya ditoleransi masih bisa lah ya. Walaupun kalau kita udah kebiasaan ngelihat HP atau layar tablet yang lebih gede yang punya resolusi yang Full HD ke atas, itu akan terasa kalau kita lagi main game atau lagi nonton YouTube itu gambarnya nggak terlalu tajam ya. Cuman untuk harga segini, balik lagi, saya nggak terlalu ada keluhan. Kalau udah dipakai pun ya udah enak-enak aja sih. Asalkan nggak kita bandingin sebelah-sebelahan ya sama tablet atau HP yang lebih bagus layarnya. Kemudian untuk harga yang murah ini, dia udah ngasih kita 90 Hz. So, untuk scrolling gitu ya, atau untuk baca-baca konten atau ngeliat-liat konten, itu udah kerasa smooth banget, saya suka banget. Dan palingan di sini nggak ada informasi dia pakai proteksi apa ya di layarnya, jadi kayaknya memang kita harus nambahin tempered glass sendiri ya untuk keamanan layarnya. So, kalau misalkan kalian mau beli tablet ini, kalian harus cari tuh yang namanya anti gores atau namanya tempered glass supaya lebih aman. Oke, untuk bagian performa ini yang saya suka juga ya dari Aner X7 Pad ini, karena dia pakai Snapdragon 680, dia itu sama kayak Redmi Pad yang 10 inch generasi pertama kalau nggak salah ya.
Sedangkan kalau yang Redmi Pad SE yang harganya sama, Redmi Pad SE yang mini kemarin itu, dia itu pakainya Helio G85 yang lebih kentang daripada si Snapdragon 680 ini. Jadi untuk performa saya ngerasa di sini lebih superior daripada Redmi Pad SE 8,7 inch. Tapi dia nggak sampai sekencang Redmi Pad 2 yang kemarin saya review juga ya. Itu lebih kencengan G99 atau G100 itu lebih kencang daripada Snapdragon 680. Tapi balik lagi untuk harganya di 1,5 jutaan, ini udah oke banget dan saya nggak ngerasa ada sesuatu yang berat banget gitu ya untuk kegiatan saya yang memang ringan-ringan aja di tablet ini. Cuman kalau kalian memang sukanya ngegame gitu ya, sebenarnya bisa-bisa aja kalian main Mobile Legends, main Magic Chess, Go-Go itu masih bisa masuk aja. Cuman kemarin saya nyoba kalau settingan rata kanan semua, itu masih ada frame drop yang terjadi di Mobile Legends untuk mainkan di tablet ini. Jadi kemarin saya akhirnya atur-atur, ya kayaknya sih settingan medium yang paling nyaman ya, karena dia bisa balance antara FPS dan kualitasnya. Kalau misalkan kalian paksa di rata kanan, itu dia nggak terlalu ngangkat, karena waktu war itu dia akan cukup nge-lag. Jadi ya kalian harus tahu diri lah sama speknya dari tablet ini. Palingan untuk dipakai main game ya, sebenarnya si tablet ini tuh enaknya nggak terlalu panas, karena yang pertama tadi dia speknya nggak terlalu kencang juga, yang kedua karena body metalnya ini saya ngerasa dia lebih cepat dingin ya kalau misalkan kita pakai di ruangan ber-AC. So untuk main game yang cukup lama itu, asalkan tadi ya disesuaikan grafisnya, saya udah nyaman banget sama tablet si Honor X7 Pad ini. Nah, selain dari spesifikasinya, yang saya suka dari Honor X7 ini adalah dari UI-nya yang kerasa ringan banget karena dia pakai Android stock, bukan custom UI gitu ya. So, dia itu minim bloatware dan juga performanya lebih ngajir aja gitu. Dibandingkan saya kemarin pakai Redmi Pad SE yang 8,7 inch, itu dia udah pakai Helio G85 yang lebih kentang daripada Snapdragon 680 ini. Terus dia juga udah pakai HyperOS yang lebih berat gitu ya dibandingkan Android stock. Jadi untuk masalah performa sehari-hari, saya sangat suka banget si Honor Pad X7 ini dibandingkan dengan Redmi Pad SE kemarin. Ya, untuk fitur memang nggak selengkap custom UI ya, kayak misalkan One UI atau di HyperOS. Cuman untuk sehari-hari saya juga nggak butuh ya fitur-fitur yang gimmick-gimmick gitu di tablet yang memang harganya segini dan juga pemakaiannya juga ringan-ringan aja. So, penggunaan Android stock di tablet ini adalah pilihan yang sangat tepat menurut saya. Lalu masalah daya tahan baterai, saya sebenarnya udah cukup banget ya sama daya tahan baterai di Honor Pad X7 ini, karena dia bisa bertahan 2 harian tanpa ngecas kalau saya makainya tanpa gaming gitu ya. Cuman browsing sama nonton video doang di YouTube, itu dia bisa 2 hari. Cuman kalau ngecasnya, karena dia cuma 10 watt doang, ya jadinya agak lama ya, dia bisa 2,5 sampai 3 jam. So kalau ngecas tablet ini ya harus ditinggal tidur gitu karena kelamaan nunggunya. Tapi menurut saya itu adalah hal yang wajar ya untuk sebuah tablet entry level, karena biasanya memang nggak ada fast charging dan ya pemakaiannya sendiri juga udah lebih dari 1 hari. So ya sepadan lah ya, dia bisa bertahan lama, cuman yang ngecasnya memang harus agak sabar dikit aja. Ya, kalau untuk kamera itu nggak bisa kita harapkan juga ya untuk sebuah tablet entry level. Ya, pokoknya kita bisa ngeliat objek yang lagi dibidik aja itu udah bagus. So, untuk kamera belakang maupun kamera depan kalian bisa lihat aja hasilnya. Cuman untuk kualitas ya so-so aja gitu ya. Misalkan kita cuman ngefoto dokumen itu ya udah cukup, atau sekedar selfie-selfie aja itu udah ya ala kadarnya aja lah ya. Pokoknya untuk video call itu udah cukup, untuk meeting online saya juga nggak ada masalah, itu udah bagus banget. Ya, kalian nggak bisa harapkan sebuah tablet entry level untuk sekelas HP kameranya karena segmennya beda, bukan untuk itu peruntukannya. Tapi kalau dibilang jelek banget ya nggak sih, ini ya standar aja lah untuk masalah kamera. Oke, jadi ini adalah hasil dari kamera depannya Honor Pad X7 kalau kita pakai buat meeting atau video call gitu ya.
Tapi seperti yang tadi saya bilang, karena dia kameranya ada di bagian kiri, gitu ya, kalau lagi landscape dia di bagian kiri, kita jadinya pandangan kita jadi kurang natural gitu ya, kita ngelihatnya ke kiri bukan ke depan gitu. Tapi so far sih untuk hasilnya ya udah cukup aja sebenarnya, kalian tinggal nilai juga untuk hasil microphone-nya gimana. Asalkan kalau ruangannya nggak terlalu rame sih harusnya masih oke-oke aja ya, gitu. Ya, untuk kualitasnya kamera depan maupun kamera belakang itu maksimal di 1080p 30 fps. Jadi ya apa adanya aja, standar aja untuk sebuah tablet entry level. Yang penting kita kalau lagi call kayak gini itu udah jelas antara muka kita dan suara kita. Ya gitu, jadi gini hasilnya. So, kesimpulannya untuk Underpad X7 ini dengan harga rilisnya itu 1,6 ya, 1,5 berapa gitu ya, sekian-sekian. Menurut saya ini adalah tablet yang menarik banget karena dia menawarkan sebuah tablet yang ukurannya compact ya, bahkan kita bawa tas lempang aja udah cukup, bisa masuk. Kemudian untuk paket pembeliannya juga lengkap, kita udah disediakan charger, udah disediakan case juga ya, yang bisa cukup melindungi di awal-awal pemakaian. Jadi kalian bisa sambil nunggu ada orang yang bikin flip case-nya atau ada orang yang menyediakan tempered glass-nya. Itu udah bagus banget, udah appreciate banget ya untuk Honor. Kemudian dari segi performa dia juga bagus, dia pakai Snapdragon 680 yang lebih bagus dikit ya dibandingkan G85. Dia juga pakai Android stock yang ringan, jadi untuk pemakaian sehari-hari nggak ada minim lah ya, minim untuk cegukannya itu minim. Saya suka banget. Kemudian untuk baterainya dia udah cukup untuk 2 harian. Palingan untuk kekurangan yang kecil gitu ya, yang minor-minor adalah dia punya resolusi yang HD doang, walaupun dia wajar ya untuk harga segini. Kemudian dia nggak ada jack audio 3,5 mm. Jadi kadang kalau saya mau pakai headset kabel itu nggak bisa di sini, tapi ya udah lah ya, sekarang udah zamannya wireless, harusnya kalian juga udah mulai bisa menerima hal itu. Dan yang terakhir untuk ngecasnya yang memang lama di 3 jam. Ya, so far saya bisa rekomendasiin banget ya untuk Honor X7 ini. Palingan kemarin saya sempat tanya di adminnya si Honor ya. Saya tanya ini berapa lama untuk dapat software update-nya, mereka nggak bisa jawab. Jadi kalian mungkin bisa set ekspektasi si HP ini tetap akan stay di Android 15 terus ya. Mungkin ya, ini saya sotoy aja sih. Tapi kalau dia nggak bisa jawab dan dia nggak mencantumkan itu sebagai nilai jualannya, bisa jadi emang Honor X7 ini nggak dapat software update untuk major update Androidnya ya. Mungkin dia cuma dapat security update aja sesekali. Tapi ya udah, untuk harga segini ya kita nggak bisa berharap banyak sih. Ya kayak gitu. Tapi so far ya saya bisa rekomendasiin si Honor X7 ini buat kalian yang mungkin lagi cari tablet yang ukurannya mini, compact, cuman buat entertainment aja, dan harganya pun juga cukup ramah di kantong. Oke, mungkin segitu aja ya cerita saya sama Honor X7 ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!